Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Hartati SAG, Sarjana Agama. Judul pada materi pelajaran Bahasa Arab MAN 2 Kota Palu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022-2023 angkatan ketiga LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan ini, Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran ini akan dilaksanakan pada kelas 10 MIPA 8 dengan tema atau judul Al-Hiwayat Tullab wal Ma'hadi pada tartib masdar. Berikut puji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istain, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ya, salah seorang yang memimpin doa sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Yang kita berdiri dulu sebenarnya karena yang dia tidur kita nggak punya esprit dulu ya. Oke, berdiri dulu. Maza darsunal an al-Arabiyah. Hal darsunal ana al-Inggrisiyah? Hal darsunal ana al-Faransiyah? Hal darsunal ana al-Arabiyah? Inggris. Saya akan dulu. Bagus sekalian. Alia Dwi Ramadan, Ananda Putri, Rita Hurjana, Muhammad Rizky Fatir, Muhammad Zulfikar, URG Muhammad Jibril, Mutmainah. Ya, oke. Nah, sekalian, sebelum kita mulai materi pembelajaran dulu, saya sampaikan bahwa beberapa hal ya, agar proaktif dalam pembelajaran ini. Karena untuk mendengarkan tugas yang diberikan kepada saya, itu yang pertama ya, agar proaktif dalam pembelajaran ini. Yang kedua adalah kalian sekarang sudah berada pada semester 6 ya. Tentu kalian sudah bisa melihat, bisa menimbang, bisa mengukur sejauh mana kemampuan kalian di dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Oke, anak sekalian, sebelum kita memasuki materi baru pada hari ini, mungkin ada di antara anak sekalian yang masih mengingat pembelajaran atau materi pada materi yang sudah lalu terkait dengan alif kalimah. Nah, mau kalimah? Apa itu kalimah? Yang masih. Ya, berdiri. Kata atau lafaz yang mengandung mufrad atau tunggal. Iya. Terus Inggris. Nah, yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan berapa macam
kalimat itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan harfun. Iya. Aja. Yang artinya adalah kopi para siswa terkait dengan tartib al-masdar. Nah, dengan kompetensi dasar 3.1 memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi, cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, sikap terkait topik riwayatul tulab wal ma'arif. Dengan indikatornya, 1. Menjelaskan isi teks yang yang berkaitan dengan riwayatul tulab wal ma'arif. Yang kedua, menerapkan percakapan terkait dengan topik riwayatul tulab wal ma'arif. Terus yang ketiga, menerapkan teks bacaan yang terdiri yang terkait topik riwayatul tulab wal ma'arif. Yang keempat, menyusun teks tulis yang terkait topik riwayatul tulab wal ma'arif. Nah, khususnya terkait dengan tarkib al-masdar, struktur kalimat masdar atau pengganti fiil. Nah, ketiga, tujuan pembelajaran setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik riwayatul tulab wal ma'arif pada tarkib al-masdar. Itu indikatornya, tujuan pembelajaran. Oke? Ya. Coba dilihat, kita masuk pada kegiatan ini ya. Ya, tarkib masdar. Dan Bapak sekalian, sebelum kita membahas mengenai tarkib masdar, ya, maka terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, apa itu masdar? Apa ciri-cirinya atau alamat daripada masdar? Dan apa pentingnya kita belajar masdar? Ya. Coba siapa yang bisa apa itu masdar? Ya, Nasla. Masdar itu unsur Seperti atau seperti itu. qira'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Untuk masdarnya Qira'atun aw Qur'an. ya qira'atun au Qur'anun. Jadi Qur'anun itu adalah kata benda. Qira'atun itu adalah bentuk masdarnya. Iya, oke. Terus yang lainnya. Apa itu masdar? Pengertian masdar menurut bahasa. Ya, siapa yang bisa? Iya. Jadi masdar itu bisa bermakna asal atau sumber. Kenapa dikatakan asal atau sumber? Nah, menurut para ulama, ulama nahwu dikatakan sumber atau asal karena fiil isim asalnya dari masdar. Ya, contohnya ya, kita dapat lihat pada contoh di atas, ya, fatah, ya, yaftahu, fathun. Fatah artinya membuka, bentuk madinya. Pekerjaan itu sudah berlalu. Ya, dia telah membuka. Siapa dia? Muhammad Nur Zaman telah membuka. Itu ya. Terus fi'il mudhari'nya, kata kerja yang berlangsung pada saat ini dengan yang akan datang. Yaftahu, dia sedang membuka. Siapa dia? Muhammad Nur Zaman sedang membuka pelajaran. Ya. Terus bentuk masdarnya, fathun, pembukaan. Ya, kata dasarnya adalah buka. Iya. Jadi ini ya asalnya dari fi'il madhi
qiraatun au Qur'an. Ya, qiraatun au Qur'anun. Jadi Qur'anun itu adalah kata benda. Qiraatun itu adalah bentuk masdarnya. Artinya kata qira'a, nah itu dijadikan kata benda. Qur'anun, Qur'anun itu adalah benda. Nah, itu adalah bentuk masdar. Ya. Terus yang kedua, rasamun, yarsumun, rasmun. Ya. Nah, dia sedang melukis. Nah, dia sedang melukis. Dia sedang melukis. Lukisan. Nah, itu kata dasarnya atau bentuk masdarnya. Nah, itu oke. Terus yang kedua, nah, ini pendapat yang pertama tadi menurut bahasa ya. Terus menurut istilah ada yang bisa? Apa itu masdar? Iya. Iya. Al-masdar. Nah, ma ya coba berdiri. Iya. Madalla ala ma'ani. Ya. Madalla ala Madalla ala ma'ani. Madalla ala ma'ani mujarrad minaz zamani makani au zat. Iya. Ya. Oke. Jadi al-masdar al-istilahiyyu wa masdar menurut istilah adalah madalla ala ma'nin. Ya. Madalla ala ma'nin min hadasin min az-zamani au min al-makan au zatin. Yang dikatakan masdar adalah menurut istilah ya, isim yang mengandung makna. Nah, isim makna yang mengandung makna perbuatan. Iya, perbuatan yang tidak terkait dengan waktu, tempat, dengan zat. Kenapa dikatakan tidak mengandung isim makna yang mengandung makna perbuatan? Iya, contohnya Ahmad yaqra'ul Quran qira'atuhu jayyidan. Ahmad telah atau sedang membaca Al-Quran, bacaannya bagus. Nah, jadi bentuk masdarnya di situ adalah qira'atun, qira'atuhu. Artinya perbuatan membaca tadi sepi atau sunyi dari keterangan tempat, keterangan waktu dan zat. Al-fahimtum? Artinya selama masih belum dibuat suatu kalimat berarti dia masih sepi dari keterangan tempat, kecuali saya sudah mengatakan yaqra'u Ahmad fil madrasati atau qara'a Ahmad fil masjidi, telah atau sedang membaca Ahmad di dalam kelas atau di masjid. Nah, itu sudah ada keterangan tempatnya di situ. Fil masjid itu keterangan tempat. Ya. Nah, kalau saya katakan yaqra'u Muhammadun fil masjid, nah, yang mana yang termasuk keterangan waktu? Fil lail. Ahmad sedang membaca Al-Quran semalam atau tadi malam. Nah, itu berarti dia tidak sepi dari waktu dengan tempat. Al-fahimtum? Iya. Oke. Nah, untuk lebih detailnya materi ini kalian dapat lihat pada materi di atas ya. Terus ikut qabah. Semuanya qabah. Yaqbahu. Tabkhul. Kataba. Yaktubu. Kitabatun. Yasala. Yaghsilu. Ghaslun. Nama. Yanamu. Naumun. Marasa. Yumarisu. Yumarisatun. Nama marasa. Coba siapa yang bisa apa itu marasa?
masdar bermakna istilah beserta dengan contohnya. Terus yang ketiga, masdar juga bisa bermakna pengganti fiil atau kata kerja yang digunakan. Kenapa dikatakan pengganti fiil? Karena yang tadinya adalah kata kerja, ya. Kemudian dijadikan kata benda, ya. Quran tadi kata benda, ya. Atau yang menggantikan ya, pengganti fiil atau kata kerja yang digunakan, ya. Menggantikan fiil. Tadi patun. Patun itu contoh masdarnya yang digantikan oleh fiil madi atau fiil mudhari. Ya. Paham sampai sini? Paham. Kalau sudah disebutkan masdarnya berarti tidak lagi. Nah, ini menggantikan fiil madi dengan fiil mudhari. Ya. Terus masdar juga bisa bermakna sesuatu yang menguatkan atau sebagai penegas, menguatkan sesuatu. Nah, bukannya berarti tidak kuat atau tidak kokoh, ya. Contohnya, coba siapa yang bisa? Nah, ini juga termasuk fataha yaftahu fathun. Dia telah membuka, dia sedang membuka pembukaan. Contohnya dalam suatu kalimat, fataha Muhammadun fathan. Muhammad telah membuka dengan betul-betul membuka. Nah, tidak setengah-setengah. Terus dalam Al-Quran dikatakan, Inna fatahna fathan mubina. Sesungguhnya, wahai Muhammad, kami telah membukakan kepadamu suatu kemenangan dengan jelas dan nyata. Jadi, Inna fatahna di situ adalah ya'ul munada, ya panggilan, ya wahai Muhammad. Itu kata Allah. Inna fatahna fathan mubina. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya telah membukakan kalian dengan pembukaan yang betul-betul jelas atau nyata, ya. Iya, oke. Ya. Terus, nah yang kedua kita masuk pada isim. Tadi kita katakan masdar itu sumbernya isim, sumbernya fiil. Ya, sekarang sudah selesai masdar. Ya, kita masuk ke fiil. Apa itu fiil? Fiil adalah segala sesuatu yang menunjukkan waktu, keterangan tempat dengan zatnya. Nah, ini ada isim. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab, yang ismu bisa sabatahu harfun min harfin jar al-atiyah. Iya. Isim boleh dijar apabila memasuki salah satu huruf jar yang ada di bawah ini. Apa saja yang termasuk huruf jar? Coba siapa bisa? Nah, yang mana yang termasuk huruf jar? Ya, oke. Nah, berdiri. Ya. Huruf jar yang pertama adalah min. Yang kedua ila. Terus yang ketiga an. Yang keempat rubah. Kelima iya. Oke. Ikhlas. Ya. Boleh kita upload semua teman yang menjawab tadi. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ya, nah ini huruf jar dalam suatu kalimat. Nah, mari kita lihat huruf jar yang pertama adalah ila. Ila ini bermakna ke atau pada.
ini ala, maka wajib hukumnya di kasrah. Tidak boleh tidak. Nah, ala rafi, fidasi, ala nari, ayas kurallah. Nah, apa lagi? Ilal masjidi, ilas suki. Kecuali dimasuki. Siapa yang bisa? Semuanya harus wajib hukumnya di kasrah isimnya. Kecuali dimasuki apa? Dimasuki isim alam. Apa itu isim alam? Nama kota, nama orang. Nah, misal tadi antara saya katakan ilal mahdi wajib hukumnya di kasrah. Tapi ini kalau dimasuki isim alam, nama kota, ilamat kata, tidak wajib hukumnya di kasrah. Nah, karena dia berbaris fathah. Ilamat kata, ila Indonesia, ila Aisyah. Nama kota dengan nama orang tidak wajib hukumnya di kasrah ya. Nah, kecuali semua ini, maka isimnya harus berbaris di bawah. Ya, oke. Ya. Sudah paham semua hal itu? Hal itu? Ya, kalau memang sudah paham, mungkin ada yang bisa mengulas kembali materi yang tadi. Coba siapa yang bisa? Maju depan. Ya, masuk. Ya, tadi mengenai masalah dengan rupiah. Boleh. Coba, Maha. Ini teman-teman. Al-Maha. Ya. Nisrin. Hafsah. Ya di sini. Ya. Siapa? Kamu. Siapa? Boleh? Boleh. Ya. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini atau 14 pembelajaran, ya ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya. Kalian buat kelompok ya. Coba sekarang ya ambil tempat masing-masing untuk mengerjakan soal ini lembar kerja
Yaman. Salaman. Assalamualaikum.